Mohon maaf sebelumnya ya. Kak mau tanya itu tujuannya azan itu apa ya Kak ya? Bagus, pertanyaan bagus ya. Azan itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan saudara-saudara kami umat Islam masuknya waktu sholat dengan kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Mengingatkan orang-orang yang mau sholat supaya mereka ingat waktu sholat. Karena namanya manusia ini rentan dengan lupa. Bahkan sudah azan pun masih banyak saudara kami yang bahkan tidak sholat begitu. Seperti itu, my brother. Intinya kita sepakat azan itu mengajak untuk orang beribadah ya. Iya, memang seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi ini, kenapa orang meninggal itu diajanin Kak? Tadi kita orang meninggal diajanin? Iya, orang meninggal itu kebanyakan diajanin tuh di lingkungan saya gitu. Padahal kita tadi sepakat bahwa azan itu kita untuk ibadah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sebenarnya tadi tuh gue mau makan, tapi karena lu telepon, ini debat sama ini, gue lagi nungguin lauk tadi itu dari Kak Ina. Ya udah, lu makan dulu. Nah. Sebenarnya, lu tahu nih gue lagi ini nih, lagi panas, gue diantarin Kak Ina ke kamar. Gue aja belum makan. Gue diantarin sama Kak Ina. Kita bahas, kita jangan tutup dulu. Naikin si Asran. Asran tadi mau ngejawab beberapa syubhat dari si Joseph sama si RK. Dan by the way, itu syubhatnya diulang-ulang mulu. Dan si Joseph nampak kali dia agamanya ngajarin dia berbodong. Kenapa? Dia bilang otak separuh, padahal akal. Emang lu nggak bisa bedain cecep, nyungsep, nangis, cihua-hua. Ya, di dalam kitab lu tuh lu nggak bisa bedain otak sama akal. Makanya lu kalau jadi otak gampang itu sebetulnya dibantahnya cuma gue belum mau makan dulu. Ya. Suruh si Asran naik ke sini sama si Mika gih. Ini orang-orang nandar jangan lembek. Emang gua harus gimana? Harus ngomong itu gitu. Lembek gimana sih orang? Gua nggak bisa debat. Jangan kalian sama-sama kan nandar sama orang lain. Nandar tuh punya karakteristik sendiri. Biarkan dia menjadi dirinya. Gua karakteristiknya ini. Gua
karakteristik gue itu debatnya 1 lawan 1. Gue nggak bisa ngomong teriak-teriak gitu. Gimana mau teriak-teriak? Nanti kena rungkat. Iya. Jadi Nandar itu tipikal apologet yang dia itu tertata, retorikanya tuh memang nggak kayak kita cepet-cepet, karena dia tuh basic datanya tuh dari situ dia ambil, ini Yesus kawin, ini datanya kan. Dia pelan-pelan menjelaskan. Makanya dia tuh butuhnya pakai timer ngomong gitu, Nandar. Dan itu bagus sekali. Jadi kalian, Nah kalau gue kan memang model cabut hidung si Joseph sama si RK. Iya, jadi masing-masing kita ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Spesifikasi masing-masing, guys. Iya, jangan disamakan gua dengan Riva dengan Bang Jum. Jangan, beda kita punya kelebihan. ambil kecuk dulu. Maksud mereka, aku pengennya suara kenceng-kencengan gitu ya. Yang ngapain? Nggak usah lu ngapain berubah, ya? Nandar, tetap aja jadi diri Buat sendiri. itu namanya menguras energi. Ngapain gua teriak-teriak? Kalau gue udah terbiasa menghadapi ular berludak-ludak kayak mereka itu. Makanya si Joseph tadi kan kejang sama gue kan, perempuan katanya, mamanya emang laki apa? Bang Apolak. Lanjut dulu, gue makan dulu sama Bang Apolak dulu. Ya, ada Bang Ardiasa. On cam, ini Ardiasa asli apa palsu nih? Kok nggak berteman nih? Bang Nandar. Wah, ini palsu ini. On cam. Wah, lagi makan juga nih. Makan nasi goreng. Enaknya. Bang, saya minta maaf tadi Apa tuh? rungkat tadi di report saya. Oh iya, nggak apa-apa. Minta maaf ya, Bang. Sorry juga kalau Ya. antum telepon nggak bisa ya, karena HP-nya dipakai lab ini. Ya, saya minta maaf ya, Bang. Nggak usah, ngapain minta maaf? Nggak ada yang salah. Mungkin saya terlalu keras sehingga oten-oten gak ada yang gini, mau sama gini. saya. Inilah to be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Ya enggak, memang harus seperti itu. Jadi masing-masing kita itu punya karakteristik kita sendiri-sendiri. Jangan pernah ingin jadi orang lain, tapi jadi diri kita sendiri. Gitu. Enggak apa-apa Bang Ardiansa dengan seperti itu, memang harus seperti itu. Buktinya si RK nggak mau kan? Emang harus seperti itu. Bang Nandar, saya tuh sebenarnya orangnya bisa tertib kalau pertanyaan saya langsung dijawab. Misal, Bang Nandar pernah nggak lihat saya diskusi sama Jack Citah? Pernah nggak? Aku nggak pernah ya, coba. Halo? Udah pantas kayak gitu, Bang Ardiansa. Soalnya Iya. si RK itu dia di depan antum aja sok baik, sok merasa terjolimi. Waktu debat sama saya kan dia kurang ajar, dari itu motong-motong. Iya, benar. Iya. Ya harus Itu yang sama antum Bang lakukan. Ardiansa itu. Memang harus dia begitu. itu memang dia itu pendusta. Jadi dia tuh supaya bisa, maksudnya gini loh, giliran debat sama saya yang kita berjanji itu dia yang janji loh, saya akan kasih Uni waktu bicara banyak, saya nggak akan potong-potong Uni, padahal gue kirim itu ke kampus lah kan, biar kampus gue nonton gini loh diskusi yang akademis. Si hantu itu kesurupan hantu peneoma dia tadi baru dia rasain kan, padahal Bang Ardiansa tuh nggak kayak dia loh. Bang Ardiansa malah pertanyaannya fokus. Kalau dia kan mau menang, tadi dia mau menang-menangan suara lagi tadi, mau pasang Iya. soundcard malahan, malah kabur si mencret. Udah lanjut dulu, gue mau makan. Iya. Intinya saya mau minta maaf tadi kalau misal diskusinya terlalu keras gitu kan. You minta maaf kenapa? Ya misal terlalu keras Gak diskusinya apa-apa. sama teman Oten. Be yourself. Jadi diri kita sendiri. Want to be yourself, be yourself, Yes or no? Yes. To be yourself. be Jadi yourself. dirimu sendiri. Iya, kita itu jangan terpengaruh dengan omongan orang, karena gini. Sama seperti anggota tubuh kita. Telinga disuruh jadi mata, nggak bisa, karena fungsi telinga itu mendengar. Iya Bang. Iya. Dan juga saya minta maaf kepada teman-teman Kristen karena mohon maaf RK nggak bisa jawab pertanyaan saya dan RK harus menampilkan wajah pucat. Saya minta Kan ke maaf rumah ya sakit teman-teman dia. Kristen. Saya minta maaf ya teman-teman Kristen kalau membuat RK mencret nggak bisa jawab tadi pertanyaan saya. Saya kejar terus tadi sampai kiamat. Saya kejar. Iya. Minta maaf ya teman-teman Kristen ya. Maaf kalau pertanyaan saya terlalu sulit. Lanjut Bang. Aku Tapi izin malam makan ini dulu bubuk. ya. Bubuk Iya, banget si bubuk. Joseph sampai nggak sanggup lagi dia menghadapi kita. Kenapa? Dia kan menyerang Islam tadi tuh. Ternyata Tuhannya yang nggak konsisten. Ketahuan aib Tuhannya, baik bapak, baik Sampai anak. parah dia.
Iya, sampai marah dia, sampai nyerang Tapi pribadi. gini, si Jo kan ini sebetulnya aku sama si Joseph awal mulanya tema Yesus kawin. Tapi si Joseph alasannya Nandar kena report. Nggak mau kan dia? Terus pas 2 lawan 2 kenapa gak kena report? Itu gue heran. Joseph gak berani bahas Yesus kawin itu. Padahal dia yang nantang saya. Ayo Joseph, kita lanjutkan enggak? Oh enggak katanya. Nanti kena report lagi. Jadi saya memiliki beberapa pandangan Bang Nandar, Uni Rifa. Pandangan saya begini, apapun temanya, mau tema ketuhanan, mau tema apa namanya siapa nabi palsu, mau tema apapun, percaya sama saya, mereka pasti ngambil dari kitab mereka, betul? Pertanyaan saya, kalau mereka ngambil dari kitab mereka dan kita ngambil dari kitab kita, Quran, kitab suci, bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa. Bible, apakah kitab suci? Menurut mereka, bisa nggak dibuktikan? Tapi gimana caranya mereka membawa ayat-ayat yang ternyata di dalam kitabnya itu sudah Palsu. berbeda-beda dari zaman dulu, nggak ada ayatnya, terus abad ke-5 ayatnya muncul, abad ke-9 Bang, tahu nggak, ayatnya nggak ada lagi. Yep. Terus muncul lagi Bang di abad 16 ayatnya muncul lagi. Yang kayak gini mau dibuat debat, mohon maaf gitu loh. Jadi memang fokus saya di situ Bang Nandar, fokus saya di situ, bukan berarti saya nggak bisa di tempat lain, bisa banget. Terlalu mudah mempelajari bahasa Indonesia, itu terlalu mudah karena kita orang Indonesia. Gimana Uni? Tapi Bang Ardi, berkat kitab karangan itulah baru ketahuan kalau mereka tuh cihua-hua. Si Yusuf itu mengakui tadi, mereka tuh anjing kecil. Yesus nyatain perempuan orang di luar Yahudi itu kan Kinarion. Si Yusuf mengakui kalau itu anjing kecil. Jadi mereka semua rata-rata dikatain Tuhannya itu anjing kecil. Jadi besok-besok kita nyanyi. Ini ada muslim nih yang komen. Sabar ya. Ini kami yang panas iman kami dihujat, makanya jangan debat sama penghujat botol. Lu yang botol ya. Oh yang botol. Sini kau naik. Ustadz Wapi. Kenapa? Karena sekarang itu Gazul Fikr, perang pemikiran. Ya. Kau ngapain untuk tunggu dulu Nandar. Kau pikir kami tidak mendebat mereka berhenti menghujat Nabi kau. Dan kau buat apa ketika Nabi kau dihujat? Ngapain kau? Nonton kau kan? Iya. Lu kalau nggak kuat ya lu jangan nonton. Cari aja goyang. Goyang apa? Nggak, kau pikir dengan kami tidak berdebat ini mereka berhenti menghujat Nabi kau, Nabi kita? Ih, munafik kali kau. Iya. Dari dulu mereka sudah menghujat. Tanpa ada aku sama Nandar, Yohanes Damaskus sudah menghujat Nabi kita. Di abad ke-7, tahu kau? Qablal qaul wal amal, berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Kita ini Gazul Fikr, perang pemikiran. Kalau lu nggak kuat, jangan nonton. Ya nggak usah nonton kalau nggak kuat. Kau nggak ikut debat layar kau atau tidak debat dengan kita, mereka tetap menghujat. Minimal ada perbandingan. Lagian dia nggak ngakuin apa-apa ketika Nabi kita dihujat, dia cuma melongok-melongok aja. Jangan-jangan dia ikut tepet layar di rumahnya Mikana. Iya. Nggak usah kau sok-sok depan kami, nggak penting bagi kami penilaian kau. Bagi kami orang kayak kau lebih berbahaya daripada Oten, tau kau munafik. Ngerti kau? Iya. Kau karena tahu sekarang itu Gazul Fikr nih, perang pemikiran. Minimal ada perbandingan. Contoh nih masalah Yesus kawin, kan nggak ada yang diantara mereka yang sanggup mengalahkan saya. Si Joseph aja nyerah. Ketika saya kan tadinya gini Uni, si Joseph kan terpental tuh, terus si RK naik. Nah si Joseph naik lagi, gua tawarin, Joseph mau lanjut apa enggak? Kalau lanjut juga aku terpental lagi. Nah dia bilang gitu tuh. Terus gimana? Kata si RK, ya udah 2 lawan 2. Nah kalau 2 lawan 2 si Joseph berani, alasannya gak terpental. Nah habis gitu ya udah telepon katanya, kata si RK, telepon Juma, telepon siapa katanya. Gua telepon tuh si Kores gak bisa, bisanya jam 10. Ya terus gua telepon tuh Bang Ardiansa. Nah itu mulanya. Nah setelah sama Bang Ardiansa, si RK kan gak mau tuh ketika dicecar. Akhirnya aku telepon Uni Rifa. Gitu ceritanya tuh, si RK, si Joseph gak ketika 2 lawan 2 gak pernah terpental. Ketika aku sama dia
alasannya oh terpental Anda. Gitu guys ya. Karena memang Yesus terbukti kawin. Saya pastikan tidak ada Kristen yang sanggup membantah argumentasi saya kalau Yesus menikah. Itu data ilmiah. Jederkan. Begitu ya. Si RK aja nggak berani. Yesus kawin itu susah dibantah. Kalian cihua-hua kata Joseph. Udah. Tapi besok bikinkan kalian si lagi. Joseph ini kelemahannya satu, mudah terpancing emosi. Belum apa-apa loh dia. Kan belum Lu kamu ada emosi tuh. jelasin agama kita. Dia menyerang agama kita kan di awal. Giliran gua balikin Tuhannya PHP langsung menceret dia. Tuhan Bapak Ya si, nggak si konsisten. Joseph ini Uni sama Tuhan dengan anak Saifuddin PHP. Ibrahim. Si Joseph Tuh, ini sama kalau dengan saya Saifuddin. ngomong, kalau saya ngomong Joseph nggak berani ngomong, makanya diem aja tadi kan. Ya si Joseph ini sama. Tapi seru ini loh tadi loh. Tapi seru loh Bang Ardiansa tadi. Babak belur. Aku tema keselamatan ini jangan main-main. Kukuliti Tuhan mereka. Iya. Tuhan mereka aja suka tumbal anak kecil kok. Itu pula mau kita ini kan. Emang itu kan Rifa tema ini- keselamatan. Aku senangnya sama Rifa ini ngomongnya ini ya cas gitu. Makanya kata aku, Uni Rifa habiskan waktunya, nggak usah sungkan gitu. Lu kebayang nggak Nandar? Mereka mengkritisi tentang Allah udah jelas katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi bahwa beriman baru beramal soleh baru masuk surga. Lalu dia Ini- bilang sendalnya Ini moderator apa belum di sini? belum. Dia bilang sendalnya Bilal lebih dulu daripada Muhammad. Lah, Nabi Muhammad jelas-jelas yang membuka kunci surga. Memang Bilal itu dinubuatkan oleh Rasulullah masuk surga, tapi dipelintir sama si Cihua-hua tadi. Iya, Belum bukan si berarti Cihua-hua yang bilang apa pertama. tadi? Terus dia bilang, baru dia nyerang pribadi duluan kan, otak separuh, baru gue kasih itu Kunarion, ternyata terbukti dia Cihua-hua. Habis kan? Dustanya lagi yang paling parah, dia bilang perempuan otak separuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Memang enggak. Aduh, kenapa cepat kali selesai? Aku lagi senang Iya. lihat Joseph kejang-kejang. Enggak, aku kamu di report. Aku seneng banget tadi Bang Kami Teguh hari ini tuh. Padahal Bang Teguh jujur ya Bang, aku tadi mau tidur loh Bang, pinggang aku agak sakit karena mau datang bulan kan, belum aku lapar lagi kan. Tiba-tiba si hantu blau Nandar nelpon, apa konsep keselamatan karena oh Katolik ngelawan kita, oke gasken, gue lebih suka nih purgatori lah gue bahas nanti. Itu belum sempat kita bahas purgatori loh. Halo, selamat malam. Ya, Kristen atau Muslim, Nyoman. Saya Hindu, mau bertanya tentang Muslim, kalau boleh. Oh boleh. Boleh. Ya, Boleh, tapi boleh, kalau boleh. Anda Kasih bertanya aja, nanti kasih. Boleh, boleh. yang menjawab nanti kami ya. Jakarta. Saya bukan untuk debat, cuman mau menanyakan aja. Ya, langsung aja. Tapi langsung. bentar Nyoman, tunggu dulu. Karena etikanya di sini, kalau kita menerima orang-orang baru yang baru bertanya, kita mau kamu jelaskan dulu pertama nama kamu siapa, biar kita panggil siapa. Kemudian kamu jelaskan lagi bahwa kamu ini agamanya apa. Coba dibesarkan dia sama saya Nandar, biar kita bisa melihat beliau ini betul-betul adalah orang Hindu. Rifa, dan tidak ada kebohongan. Rifa, coba lu tes, kan lu kan moderator. Coba lu bisa sendiri apa Ini enggak? kebiasaan Nandar ya. Nandar ini kebiasaan guys, kayak gitu dia Nandar nih. Boleh saya bertanya, Kak? Boleh bentar deh. Apa ini? Sabar Pak, sabar. Sabar beli. Oke. Sabar beli. Beli, boleh bertanya ya. Namanya tadi siapa, Beli? Inyoman? Inyoman Nobel Bastera. Inyoman. Tunggu, saya tulis dulu. Inyoman Nobel. Agamanya Hindu ya. Ya. Ntar ya, Dek. Oke. Ntar ya Dinda, adekku. Berapa umurmu, Dek? Jangan-jangan abangku kau lagi, Dek. Usia saya 36 tahun. Oh, di bawah 2 tahun, di bawahku 2 tahun. Bentar ya, Inyoman. Tinggal di Bali ya? Saya sekarang ada di Malaysia, Kak. Oh, ada di Malaysia. Oke. Baik. Saya nanti bilang go langsung nanya ya. Oke. Baik. Oke. Silakan Inyoman bertanya. Mohon maaf sebelumnya ya. Kak mau tanya itu tujuannya azan itu apa ya, Kak ya? Bagus. Pertanyaan bagus ya. Azan itu
adalah salah satu cara untuk mengingatkan saudara-saudara kami umat Islam masuknya waktu sholat dengan kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Mengingatkan orang-orang yang mau sholat supaya mereka ingat waktu sholat, karena namanya manusia ini rentan dengan lupa. Bahkan sudah azan pun masih banyak saudara kami yang bahkan tidak sholat begitu. Seperti itu, Mas Radar. Intinya kita sepakat azan itu mengajak untuk orang beribadah ya. Iya, memang seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi ini, kenapa Silakan. orang meninggal itu diajanin, Kak? Tadi kita Orang meninggal diajanin. iya, orang meninggal itu kebanyakan diajanin tuh di lingkungan saya gitu. Padahal kita tadi sepakat bahwa azan itu diajanin. membuat kita untuk ibadah gitu. Yang diajanin itu orang baru lahir. Aku baru tahu orang meninggal diajanin itu di mana. Oke lah, kalau memang untuk orang lahiran, baik saya bertanya lagi, kenapa orang yang baru lahir diajanin gitu? Karena diperdengarkan kalam ilahi. Kan azan itu bukan hanya menulis sholat, tapi kan kalam ilahi di situ. Iya. Allahu Tapi- Akbar, Allah. Dengar dulu. Kan bunyinya Iya. gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Terus Apa artinya Nabi itu? Muhammad, Allah Nabi Maha Esa. Muhammad pun Bentar pas dulu. meninggal kan nggak diajanin. Sebentar dulu. Kalau Dek, ciri-ciri orang yang ingin bertanya betul-betul ingin mendapatkan ilmu itu sabar mendengarkan orang Oke, menjelaskan baik. biar paham dulu. Baik. Kalau hanya ingin ngetes saya, kalau ngetes saya itu boleh, tapi harus orang yang lebih berilmu daripada saya gitu. Baik, Ya. baik, baik. Nah, jadi sabar dulu, pelan-pelan. Nah, ini ada Asran nih. Jadi begitu juga. Iya. Bentar Hasan nanti jelasin deh. Nah, jadi kamu tadi bilang apa? Nabi Muhammad diazanin. Sedangkan Nabi Muhammad pun pas lahiran atau meninggal itu kan nggak diajanin, Kak. Dari mana kamu tahu Nabi Muhammad waktu itu nggak Kenapa diazanin? umatnya? Nah, kenapa umatnya kok Nggak, diajanin? tunggu dulu, gitu? bentar dulu deh. Dari mana kamu tahu Nabi Muhammad itu nggak diazanin? Ya, setidaknya saya searching, lihat-lihat. Iya, gitu, makanya tanya-tanya ke teman, lihatnya di gitu. mana? Lihatnya di mana? Salah satunya saya cari di Google tuh nggak ada gitu. Oke. Makanya saya bertanya, saya Begini kan deh. Enggak, bentar deh. Gimana? Bentar. Saya mau tanya sama Oke. kamu benar-benar serius belajar? Bisa nggak Iya, kamu tunjukin belajar literasi saya. yang kamu baca terkait apa tentang? Ya, coba tunjukin, sebutkan satu literasi yang kamu baca. Satu aja literasi yang kamu baca dari apa yang kamu pertanyakan ke saya, biar kita tahu kamu itu betul-betul belajar. Karena Ya, sepertinya jadi- saya menjawab tuh kayaknya nggak ada gunanya, karena kamu udah punya jawaban sendiri gitu deh. Ya, Nah. selama ini kan saya penasaran tuh, kok orang, saya kan tanya ke teman, tujuan Iya, ajan enggak, tadi apa kan sih? gini deh, bertanya itu beda dengan menyatakan deh. Dek, pertanyaan kamu juga jomplang-jomplang. Bertanya dengan menyatakan tuh beda. Tadi kamu tuh menyisipkan pernyataan. Kamu bilang, sedangkan Muhammad itu tahu dari mana hal-hal begitu? Seperti itu loh yang saya tanya. Asumsi pribadi atau kamu betul-betul belajar? Ya, bisa dikatakan saya asumsi pribadi seperti itu, karena saya baca-baca cari literasi itu nggak ada gitu, nggak menemukan. Maksudnya benar atau enggak gitu, itu aja. Gini loh ya. Bentar, Dek, kami mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah itu pernah mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan. Artinya apa yang kami lakukan itu mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad belum diazankan, misalkannya, Nabi Muhammad itu lahir, itu tidak ada urusan dengan beliau. Apapun yang dilakukan orang kepada beliau, itu nggak ada urusan dengan beliau. Kami ini bukan mengikuti bapaknya Nabi Muhammad, kami mengikuti Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad pernah memperdengarkan azan di kupingnya Hasan, yaitu cucu beliau, maka itu yang kami ikuti. Artinya, apa yang kami lakukan tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, perkara Nabi Muhammad tidak diazani, apa masalahnya? Kan gitu. Karena Nabi Muhammad yang membawa syariat Islam. Kami ini pengikutnya Nabi Muhammad. Gitu loh. Nah, kamu Hindu kan? Coba saya pengen tahu ada berapa kitab Hindu, Dek?
Sebutkan deh, ada berapa kitab Hindu dan sebutkan nama kitabnya. Saya nggak percayaan soalnya orangnya. Jangan-jangan nanya ke Kristen sana nyamar. dulu loh Kak. Jangan nanya ke sana dulu, selesaikan dulu. Saya kan bertanya gitu. Jadi Enggak, kalau saya nanya ini enggak. Saya ingin membuktikan, kalau kamu orang Hindu. Coba, bagaimana saya bisa percaya kamu orang Hindu? Jangan-jangan kamu Kristen yang nyamar nih. Mencret, kabur tanya agamanya. Ini kebiasaan, ini kan aku bilang, rata-rata mereka ini berdusta dalam segala hal. Nyamar-nyamar jadi orang Hindu. Kenapa? Takut kalau agamanya kita bahas. Karena dia tahu si Bunda Gembala ini paham dengan kitabnya. Menceret kan? Kebiasaan si dusta dalam segala hal. Kenapa? Saya cuma pengen tahu bagaimana cara memvalidasi kehinduanmu supaya tidak ada misunderstanding di sini, karena kamu bawa agama tertentu loh. Bisa jadi kamu itu nggak nyamar. Kita nggak mau ada orang Hindu saudara kita tersakitin nanti. Kebiasaan sekalian ngikutin si Chihuahua Joseph sih. Kebiasaan. Nunjuk Asran, silakan Asran, mau jelasin apa Asran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Uni atas kesempatannya. Sedikit ya, yang pertama, Aslan cuma melengkapi apa yang sudah diperjelas oleh Uni. Yang pertama, Rasulullah SAW itu lahir di masa fatrah, di masa kekosongan, yang membawa syariat, memperkenalkan syariat, ya syariat daripada millah Ibrahim. Itu siapa? Rasulullah SAW. Ingat, yang memperkenalkan azan siapa? Yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala azan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas sebelum beliau, bagaimana orang mengazankan beliau? Bahkan pada saat beliau lahir itu masih masa fatrah, masa kekosongan para nabi. Enggak ada nabi di saat itu. Siapa yang mengenalkan syariat? Lah kita sekarang menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pertanyaan itu enggak logis. Kan gitu. Contohnya, pertanyaannya gini. Kita contoh analoginya simpel aja, gini analoginya. Kita bilang bahwasanya sebelum diciptakannya HP, ya kan? Sebelum diciptakannya HP, ya kan? Terus si pencipta HP ini pakai HP merek apa? Misalkanlah Samsung gitu ya. Misalkan kita taruhlah semisal HP yang pertama diciptakan di dunia itu Samsung, ya kan? Misalkan nih. Nah, sekarang kita tanya nih, pertanyaannya gini. Sebelum HP Samsung ini diciptakan, si pencipta Samsung itu pakai HP merek apa? Lo HP belum diciptain kok, mau pakai HP merek apa? Orang pakai HP sesudah si pembuat Samsung ini membuat HP. Kan gitu. Makanya kita menjalankan syariat sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperkenalkan syariat. Itu ingat. Makanya masa sih pemikiran dia seperti ini aja nggak paham gitu ya, lucu banget gitu. Juga oteng dek. Seduh itu kayak Allah ya Karim. Lagi nipu naik ke sini ngaku-ngakunya Hindu. Dia takut itu ngaku-ngaku agama Kristen karena dia tahu kalau kita bakalan babak belurkan dia. Emang mereka tuh gampang banget berbohong mereka itu ya. Iya, berani banget gitu. Bilang Hindu katanya. Padahal Kristen. Kok seberani itu sih? Makanya Uni bilang, buktikan dulu kalau kau Hindu, karena dikira dia Uni percaya enggak gampang. Uni mau lihat asal kayak Joseph kau nih. Coba lihat kayak mana. Si Joseph itu nyamar-nyamar kayak Paulus banget dia ya, ke Arab-Araban dia ya. Bentar. Asal ada juga. Ya, seru banget tadi itu. Aku lagi on fire banget tadi tuh. Ada lagi 3 ayat si Yosef tadi ngakui bahwa Yesus itu impoten ya, karena nggak nikah. Iya, dia ngakui impoten tadi. Itu fix banget dia ngaku impoten. Besok ku bedah kecil-kecil itu. Kata dia yang tidak beristri adalah impoten katanya. Gini kan? Dia bilang nggak beristri impoten. Dia bilang enggaknya impoten. Atau jangan bakal gitu. Yang berpenis ya Tuhannya lah. Tapi gini nih, ini satu hal yang satu hal dari pertanyaan itu. Tadi kan Asra udah jawab tadi di belakang layar kan. Asra bilang tadi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 101 kan dikatakan seperti itu. Itu bentuk ayatnya bukanlah satu ayat pernyataan tetapi ayat penjelasan dari mana? Coba baca ayat sebelumnya, ayat 100 ya.
Karena orang musyrikin bilang kepada Rasulullah SAW bahwasanya la ta'da wal manat itu anak putrinya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Lantas Allah memberikan satu retorika simple gitu. Gimana sih Allah ini punya anak, sedangkan kalian ini nggak pernah dengar tentang istri Tuhan itu ada atau enggak? Sebetulnya ini retorika simple yang diberikan oleh Allah untuk menguji kecerdasan orang. Simple banget lah kata-katanya. Kalau orang yang berpikir itu pasti akan paham. Oh iya ya, di mana ada manat litadauda ini disebut anak Tuhan, sedangkan Tuhan aja nggak beristri. Bukan berarti tatkala Tuhan mengatakan, Allah mengatakan bahasanya bagaimana aku memiliki anak sedangkan aku memiliki istri, berarti Tuhan harus punya istri dulu baru punya anak. Iya, si Jose bilang gitu tadi. Enggak, si Jose bilang gitu. Orang dikatakan dia kalau ada laki-laki tidak beristri maka impoten kata dia. Dia mengaku Yesus impoten karena Yesus yang laki-laki. Kalau Allah bukan laki-laki dan berpenis, Tuhan yang berpenis. Laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak bergender. Yang bergender itu makhluk. Makanya Tuhan kami sangat indah banget agama Islam ini ya. Kita itu dijelaskan tentang ketuhanan itu serinci itu ya. Sampai nggak ada satu hal kesalahpemahaman tentang Tuhan ini sendiri. Allah laisa kamitsli syai'. Berarti akan kedepannya interpretasi tentang Tuhan itu nggak bakal pernah ngawur ngidul kayak contoh Kristen. Kristen itu apa? Tuhan yang serupa dengan makhluk, kan gitu. Maka akan muncul cabang pemikiran baru. Dia tidak kawin, kentinya digunakan untuk apa? Kan gitu ya. Dan banyak perspektif liar yang akan lahir tentang ketuhanan ini sendiri. Kalau apa? Kalau semisal salah perinterpretasian daripada awal tentang Tuhan ini. Itu bedanya Tuhan dengan manusia. Tuhan kami, Asran masih ingat nih slogan Uni yang selalu Asran bawa. 2 tahu, Tuman dan Mantu. Tuman, Tuhan kemanusiaan, Mantu, manusia ke Tuhan-Tuhanan. Memang gitu Tuhannya. Kan Tuhannya 100% Tuhan, 100% manusia. Babak sampai sekarang itu. Nggak enak banget ini, harusnya tadi tuh panjang loh. Ini masih ada 3 ayat lagi mau Uni telanjangin agama mereka ini. Serius, ada 3 ayat lagi yang mau Uni kasih ke mereka. Karena tadi apa? Uni tadi tuh udah persiapkan diri untuk apa coba? Untuk menjelaskan Islam. Tapi ketika kita jelasin Islam di awal, si Joseph nyerang. Oh, ku ganti dalil-dalilnya semua, aku buang dalil-dalil penjelasan. Ya kan? Aku close semua dalil-dalil penjelasan tentang Islam, tentang konsep keselamatan guys yang tertata rapi itu Uni hapus semua. Oh, ini kau pengen tahu aib agama kau. Buka semuanya. Bingung kan dia menjawab, itu anak kecil anak Daud itu masuk surga atau masuk neraka. Langsung dia bawa. Dia nih. Dia bilang, inilah anak kecil ditampar setan. Mana ada? Emang anak kecil tampar setan, emang kenapa kita tempeleng kita semuanya keluar lahir? Enggak. Tuhannya ditampar Hansip Romawi. Lupa dia kalau Tuhannya pernah ditampar Hansip Romawi. Mending anak kecil ditampar setan tapi nggak kenapa-napa daripada Tuhannya ditampar Hansip Romawi langsung pingsan, lehoy kan. Belum lagi dia bilang tadi juga perempuan otak separuh, dusta banget kan dia. Mana dalilnya otak separuh? Dia nggak bisa bedain otak sama akal. Lagi pula akal di situ bukan berarti kemampuan berpikir manusia itu di bawah laki-laki, tidak, tetapi perempuan itu dilibatkan dengan perasaan dan itu sudah secara saintifik ada. Itu udah berkali-kali, nggak perlu lagi dijawab. Terus Uni apa lagi tadi yang dia menyerang itu? Dia nyerangnya tuh di bagian apa ya? Apa tadi serangan itu? Kaki Allah katanya. Itu Uni mengeluarkan tadi Tuhannya berjembut itu, Tuhannya berbulu, cukur paha sampai bulu-bulunya. Itu mau keluarkan itu tadi. Tapi belum sempat mengeluarkan Tuhannya berbulu itu. Pantaslah Tuhannya manggilin manusia Chihuahua ya, ternyata dia berbulu sama kayak talah. Ada juga ceritanya anjing kecil ya. Emang ya, anjing kecil berarti bukan anjing. Anjing kecil bukan anjing udah. Dulu ada anjing kecil itu ayam apa? Itulah. Ite bang ite. Anjing kecil. Asal ngakak lu di situ. Dia itu nggak membawa bahasa sarkas. Dia mengatakan dia membawa bahasa anjing kecil. Anjing kecil bukan anjing ya? Asran kan ini Asran keingat sama satu joke ataupun question gitu yang lawak gitu, tahu nih? Gini, kenapa babi jalannya nunduk? Karena niru bom. Kak, jangan itu dulu, kita bahas ini ya. Pokoknya karena dia mirip RK sama Joseph. Jadi gini ya. Mereka malu. Tadi itu semua serangan Joseph itu balik ke Yesus semua. Dia bilang, yang tidak punya istri impoten.
Itu aku ketahui dan aku catat tahu itu impoten, otak separuh. Udah aku catat kan. Dia nyerang otak separuh, impoten, terus Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Waduh, kata aku kan, keluar nih dari syafaatnya Nabi Muhammad. Dan aku komparasi, Tuhan kamu bisa nggak? Makanya dari tadi tuh kurang banget durasinya. Tadi tuh ada satu pertanyaan terakhir itu adalah, bisa nggak Tuhan kau mengeluarkan manusia dalam neraka? Menceret Tuhan kayak gitu, mau dibilang juru selamat. Nah kalau Nabi Muhammad bisa, lebih hebat Nabi Muhammad daripada Tuhannya Oten. Belum lagi itu imamat itu telak banget, itu Tuhannya nggak konsisten. Gimana kita mau percaya sama Tuhannya? Nggak konsisten kok omongannya. Katanya yang berjoni harus mati. Tahu-tahu anak kecil yang ditulahi. Si Joseph kelabakan jawab itu. Kan Daudnya sudah, si Daudnya kan sudah, apa kata si Joseph? Daudnya sudah sudah tenang ya. Itulah maksudnya Tuhan kau butuh tumbal ya kan? Tuhan kalian butuh tumbal. Kata si Joseph, ya kan Daudnya sudah ikhlas anaknya mati. Si Daud ikhlas orang dia berzina. Yang kutanya keadilan tuh. Dia si Daud dalam kitab kalian itu ya ikhlas-ikhlas aja lah, yang kan bukan gue yang mati, kan anak gue. Betul aku bilang gilanya kan. Nggak bisa dia jawab. Kutanya anak ada dari di hadis ada fitrahnya manusia itu lahirnya suci. Di agama kalian anak Daud yang nggak tahu apa-apa hasil tau nggak? Tapi betul ya, Katolik itu memang menghabisi anak-anak hasil perjinahan loh. Kalian tahu nggak? Tadi katanya temanya keselamatan tadi. Kok jadi ke situ? Iya, karena gini kan, keselamatan itu yang dimasukkan ke dalam surga siapa, yang dimasukkan ke dalam neraka siapa, Tuhannya menunggu siapa. Tuhannya tumbal, Tuhannya menumbalkan anak kecil nggak berdosa demi menyelamatkan si Daud dalam kitab mereka. Nih, ya, ini ya mayat anak kecil ditemukan di bekas nih ya. Ini kasih, ini Katolik loh, ini Katolik. Itu kok 3 ini gue kasih babak belur mereka. Itu aja tadi udah babak belur ya. Ditemukan di Irlandia nih. Kalian tahu nggak kisah ini? Ini sejarah yang kelam banget loh. Dan kalian tahu nggak, karena kuburan massal di Irlandia ini terbongkar, Katolik itu menghabisi hasil anak perjinahan. Makanya masih perdebatan di Katolik itu anak. Si Joseph udah bilang tadi, anak hasil perjinahan itu memang berdosa, kata si Joseph. Bayangkan mamanya berzina, anaknya menanggung akibat. Nih, besarkan ini dulu, ntar gue besarin sendiri lah. Serem ke moderator. Nah, nih ya, ini kuburan massal, ratusan anak-anak ditemukan di Irlandia. Ini nih, anak-anak ini adalah nih, ratusan kerangka anak-anak ditemukan di kamar bawah tanah sebuah gedung bekas penampungan perempuan tak bersuami itu. Dia tidak dimakamkan secara Katolik. Aku mau nanya kalau Apa, Bang? anak hasil zina, menurut mereka kan anak hasil zina itu anak itu berdosa. Nah kalau anak itu punya anak lagi berdosa juga berarti kan? Harusnya Yesus berdosa karena keturunan pezina. Seharusnya Yesus berdosa kan hasil zina dia. Iya, anak hasil keturunan berzina. Berapa kali generasi itu yang berzina? Dia Daud, terus si Yehuda, Rahab, kan pesunjul itu. Jadi apa ya, babak belur. Si Joseph itu setiap omongannya ketabok, si RK juga ketabok. Surga pula katanya. Di Al-Quran gak ada surga, di kitabnya juga gak ada surga. Jadi itu ya Aku bilang tadi gini, aku dengar. Yesus itu datang dari surga. Berarti surganya Oten selangkangan Maria. yang lucunya ini loh Bang, yang lucunya dia kayak mau nih kayak gitu, dia statementnya kayak gini. Jannah itu artinya taman, bukan surga. Nggak, yang lucu, dia bilang Tuhannya datang dari surga. Pertanyaannya, duluan Tuhannya Yesus itu daripada surga? Mana yang duluan? Surga. Sebelum surga diciptakan, Tuhannya di mana? Melayang-layang di atas air gitu. Bu, makanya si Joseph nggak berani lagi. Kenapa? Dia tema salah angkat dia. Dia tanya pula, akidahnya apa? Ya akidah kita ngikutin Nabi Muhammad. Tidak diterima bagi yang kita nggak pernah bilang kalau kita beriman sendiri mengamalkan Al-Quran dan Hadis. Kita punya guru kok. Lah guru kita sampai ke Maturidi, sampai ke itu urusan mereka nanti. Ada sanadnya. Yang melayang-layang di air itu. Makanya tadi kan pas waktu aku ajak diskusi tema kitab suci, mereka berdua itu nggak berani karena mereka tahu kitabnya mereka itu sebetulnya, ini kalau mereka mau jujur ya, kitabnya mereka itu yang pertama nggak ada sanadnya itu pasti. Yang kedua, mohon maaf loh, jangan dianu lo ya, jangan diripet loh, maaf lo ya. Kitabnya mereka itu iya nggak bisa disebut kitab suci secara ilmiah, nggak bisa. Kenapa?
Karena syarat kitab suci itu adalah harus wahyu Tuhan. Kalau bukan wahyu Tuhan, bukan kitab suci. Gitu loh. Makanya kenapa tadi Uni kalau lihat aku sebelum Uni naik tadi kan aku kan sempat debat sama siapa RK tadi. Tahu nggak Bang Asran? Saya tanya apa? Pertanyaan saya simpel. Kalau misal saya menjawab tentang tema keselamatan dari pertanyaanmu, kami akan menjawab dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Quran kitab suci, hadis bukan, tapi perkataan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya balik, kalau misal saya tanya ke kalian, kalian mau jawab pakai apa? Pakai kitab suci dong. Kan kita punya 3 pilar tuh, salah satunya kitab suci. Loh, yang mana yang kitab suci? Ini kitab kami. Loh, kan udah diubah-ubah. Nangis. Tadi aku mau terakhir tadi nengok sedikit. Dia bilang 3 tungku. Aku tuh pengen banget Bang Ardiansyah tuh ngejar terus. Kitab kau suci nggak? Nggak dijawab kan? Oh, berarti Uni nyaksikan tadi ya? Lihat ya? Pas terakhir aku nonton sedikit kan aku aku terakhir aja aku tengok apa gitu kan, aku cuma iseng aja. Nah berarti telepon Dia masih tetap hantu bau. nggak mau jawab dia waktu ditanya sama Bang Ardi. Iya, padahal Nggak mau jawabnya. Padahal pertanyaan saya sesimpel itu. Coba misal orang muslim di sini saya tanya, Uni Rifa, apakah kitabnya Uni Rifa kitab suci? Suci lah. Nah, cepet banget gitu. Kenapa lama gitu loh? Suci banget malahan. Kenapa Tidak mereka ada ditanya satupun. lama gitu? Tidak Ya, ada lanjut. satupun kitab yang seperti Al-Quran, tidak bercampur dengan karangan bebas manusia, tidak pernah terdistorsi secara ilmiah, mampu dihafal keseluruhannya. Di dalamnya ada perintah yang eksplisit dan ada kisah-kisah yang tak terbantahkan. Dan bahkan Haman itu di dalam Al-Quran dikatakan sebagai penasihatnya Fir'aun dalam itu terbukti secara arkeologi. Halaqah, hati, dimana orang Indonesia bilang hatiku Albu. tempat perasaan, ternyata jantung. Ternyata secara saintifik jantung itu punya otak, hati nggak punya. Jadi aduh, kitab mereka apa? Singa makan rumput, ular makan debu, perempuan melahirkan sakit dikutuk Tuhan. Nah, sama halnya begini Uni sama halnya begini. Kalau saya ini orangnya kan saklek ya Uni ya. Maksudnya begini Uni. Mau tema ngerti Bang Ardiansyah. Iya, mau tema ketuhanan merujuknya ke kitab jawabnya, betul nggak? Sama kayak Ustadz Wafi sih Bang Ardiansyah, bagus kayak gitu. Mau tema keselamatan merujuknya pasti ujung-ujungnya dasarnya kitab, betul nggak? Betul. Bang Hasan. Nah, pertanyaannya, kalau kita ditanya, kita jawab pakai kitab suci. Kalau mereka kita tanya, mereka jawab pakai apa? Asumsi lah. Mereka udah punya 3 tungku aja nggak bisa jawab Bang Ardiansyah tentang Iya. itu datang dari mana. Padahal tadi udah aku sepakatin ini gini. Oke, berarti ini nggak pakai si RK kan? Oke, berarti ini kau nggak pakai ini ya, yang kitab ini ya, kan nggak suci yang kitab ini kan? Nah, berarti cuma 2 tungku yang dipakai. Sepakat nggak? Nggak mau sepakat, nggak, takut. Dia dikasih KGK sama Nandar tadi juga. Lagian sebenarnya ini tema yang renyah banget tema keselamatan nih. Apalagi kita menghadapi Katolik. Babak belur mereka, purgatori, api suci. Waduh. Cuman karena aku tuh udah rapi banget ya. Maksudnya aku tuh mau seilmiah mungkin tadi, makanya aku santai di awal. Tapi pas aku ngejelasin di awal, si Joseph Cecep itu, si Chihuahua itu mulai nyerang dia. Menyerang dia. Oh, kau pengen Bunda Gembala punya tanduk nak Bunda hapus semua, di close dulu, close, keluarkan dalil ini. Tuh bongkar aib Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Babak belur Gak nyambung juga ini ya. Masa kita ditanya akidahnya apa? Temanya. Aku pernah jawab gini, Uni. Aku pernah ditanya Joseph kan, akidahmu apa, Ardiansyah? Loh, ini diskusi lintas agama atau diskusi antar mazhab ini ya? Gitu kan. Nggak, lagian gini Terus- loh Bang Ardiansyah. Seandainya kita jawab gini, akidahku tauhidnya Rasulullah. Kan tidak ada perintah untuk misalkannya kata Rasulullah gini. Ada Rasulullah itu perintah kita ikuti para ulama. Kan kita tidak mesti harus mengklaim-klaim saya ikut Maturidi loh. Justru itu yang tidak boleh dalam Islam, mengklaim ikut Maturidiyah padahal memang nggak pernah baca bukunya Maturidiyah. Mengklaim ikut Asy'ari tapi nggak pernah baca kitabnya Asy'ari. Bang Ardiansyah guru agamanya ada, saya guru agamanya ada.
dan mereka bersanad. Nah, perkara nanti cara berpikirnya Maturidi atau Asy'ariyah nggak masalah. Kenapa? Nggak ada ceritanya itu Maturidi dan Asy'ariyah itu Tuhannya 3 pribadi 1 hakikat atau 1 pribadi atau 3 model, nggak ada. Kita tetap tauhidnya ya satu-satunya Allah ya. Iya. Tuhan adalah Allah. Dan dia pernah tanya gini. Dia pernah tanya gini, mohon izin. Dia pernah tanya gini, akidahmu apa Ardiansah? Aku jawab, loh akidah saya Al-Quran. Diketawain sama dia. Wah kak, loh, terus saya gini, apa definisi akidah rupanya? Kok ketawa? Dia maunya itu, aku jawabnya itu akidah itu salafus soleh atau dia maunya gitu. Asy'ari gitu. Dia maunya jawab itu. Enggak, aku nggak mau jawab itu. Aku jawabnya akidahnya apa? Itu keyakinan dasar. Iya, akidah itu kepercayaan dasar atau keyakinan. Akidah itu dari kata akada. Dari kata akada artinya mengikat dengan kuat. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah akidah. Maka itu yang harus diimplementasikan. Itu kita ikut Rasulullah. Kata dia, barang siapa ingin, dia membawakan hadis yang konteksnya jelas di situ orang yang zindik. Di situ orang zindik loh. Orang zindik itu apa? Dia ngakunya baca Al-Quran. Pokoknya saya nggak ngikutin ulama. Saya cuma bisa, dia baca Al-Quran sendiri. Dia nggak tahu konteks hadis yang dia bawa. Saya udah tahu itu. Di dalam Islam kita tuh tidak boleh seperti ini. Kita baca Al-Quran sendiri, kita baca hadis sendiri, terus kita pahami sendiri. Itu memang nggak boleh. Makanya dalam kaidah fikih kita ikut mazhab. Dalam kaidah akidah kita ada ulamanya seperti Maturidi atau Asy'ari. Tapi masalahnya adalah ketika kita yang punya common sense dari kecil ini tidak menuhankan selain Allah dan kita tidak tetap mempercayai Rasulullah dengan hukum iman yang jelas, nggak masalah. Nggak ada Allah akan hukum kita masuk neraka. Karena perintah Allah itu ikuti ulil amri di antara kalian loh. Saya mengambil ilmu di Muhammadiyah misalnya. Ya sudah, itu guru saya bersanad, nanti kemana sampai ke Rasulullah. Nggak ada masalah Uni. Kalau saya sih misal begini, misal di antara kita ini ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada kitabnya sama Quran, jumlah ayatnya sama, mau apa? Nah mereka kita dalilnya ada Bang Ardi, dalil kita ada Bang Ardiansah. Dalilnya adalah ikuti Allah dengan ikuti Rasul, dengan ikuti ulil amri. Pertanyaannya Katolik itu dalilnya di mana? Ya, di mana dalilnya pengikut Katolik masuk surga? Di mana di mana Katolik itu? Mana dasarnya kalau Katolik itu yang benar? Hantu belau, Katolik, di mana dalilnya di kata Yesus? Katoliklah yang akan kuterima. Mana kata Katolik itu? Ini boleh nggak saya masuk sedikit izin? Silakan. Gini loh, kalau misalkan kita memahami konsepsi ya dalam Islam, hukum itu hukum yang hukum yang terutama dalam Islam itu ada 2. Ingat ya, Al-Quran dan hadis. Ya, itu hukum yang yang saling saling berketerikatan gitu, nggak bisa dipisahkan, saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Ya, ada 2 sumber primer dalam Islam tuh. Cuman dalam memahami ini semua itu perlu ijtima' ulama. Ijtima' ulama inilah, ulama itu kan Allah Subhanahu wa taala juga. Coba Uni buka dalilnya saling kirim ke Uni tadi. Allah menyebutkan bahwasanya para ulama inilah orang-orang panjangan. Mana mungkin Uni panjang. Enggak ada ayat asal screenshot. Ada ayat asal screenshot. Coba buka. Diperlihatkan sama teman-teman. Langsung ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, para ulama ini adalah orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan interpretasi yang sesungguhnya. Makanya kita ini berpegang kepada ulama. Ijtima' ulama. Karena apa? Ulama ini merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan tersebut, yang akan menginterpretasikan tentang Al-Quran dan hadis ini. Karena apa? Ulama ini merupakan salah seorang individual itu yang memahami, yang mempelajari dan memahami, dan itu memiliki sanad sampai kepada siapa? Sampai kepada Bang Ishak, barakallah. Lanjut. Ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu nggak ngawur ngidul. Makanya di sini tadi yang betul yang dikatakan tadi. Di sini adalah suatu hadis yang mengatakan bahwasanya kita ini nggak boleh langsung menelan mentah-mentah nih. Mentah-mentah kayak gini. Ini kita Al-Qur'anul Karim. Kita baca. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum walau anna, dan sekiranya sesungguhnya kami wajibkan 'alaihim, di atas, terus kita telan mentah-mentah. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Inilah pentingnya tafsir Al-Quran. Makanya sebanyak ini contoh nih tafsir yang asal bawa nih. Tafsir apa ini? Al-Qurtubi. Penginterpretasian daripada Al-Quran itu perlu ilmu. Ingat, selalu asal ulangan. Bahasa Arab itu punya 12.305.057 kosakata.
Bahasa Indonesia cuman punya 127.036 kosakata. Bagaimana kita menginterpretasikan kata yang 12 juta banyak ini ke dalam bahasa yang cuma 127.000? Itu sama halnya seperti kita itu menuangkan air laut ke dalam satu gelas kecil, nggak bakal bisa. Makanya ini perlu ijma ulama. Betul itu. Makanya Akidah kita tuh jelasnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah kita semuanya. Barang siapa yang tidak mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, baik Maturidi ke Asy'ari ke, kecuali mereka bertentangan tentang bagaimana tauhid kepada Allah. Baru kita bisa mengatakan, oh ini saya tidak mau ikut ini. Dan lucunya Joseph ini, kita bicara tentang keselamatan. Dia mau memetakan kita. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa? Karena Joseph ini tidak mampu menyerang Al-Quran dan hadis. Dia hanya mampu menyerang pemikiran para ulama. Coba kalian perhatikan cara diskusi dia. Para ulama yang berbeda pendapat yang nggak ada kaitannya. Lalu dia membawakan dalil. Ini kalau kalian ini nggak selamat. Sudah jelas di situ. Ada orang yang mengatakan kami mempelajari Al-Quran langsung. Kami memahami. Itu orang zindik. Orang-orang zindik. Wajarlah mereka salah. Mereka tidak diterima oleh Allah. Sementara kami mengatakan. Ini siapa yang ngorok ini? Yang ngorok siapa? Teyon. Halo Pak Teyon, bukan ngorok. Kipasnya kayaknya begini. Apa ini? Halo Pak. Nggak tahu apa itu bunyi. Nih, tahu nggak? Tadi si RK sempat bilang gini, kami ada 3 pilar. Saya lupa ya. Yang satu dia itu, yang satu itu kan kitab suci, yang kedua tuh tradisi lisan gitu kan? Magisterium ya. Magisterium. Teman-teman Katolik di bawah, nih saya kasih paham ya. Wallahi saya pastikan kalau kalian membawa tradisi lisan atau magisterium ke saya, wallahi demi Allah saya pastikan kalian akan mati berdiri diskusi lawan saya soal itu. Serius. Mati berdiri. Serius. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang namanya tradisi itu terjaga. Tradisi itu berasal dari nenek moyang kalian kan. Oke, kita ikutin tradisi itu. Kita ikutin. Pertanyaan saya, ajaran yang kalian gunakan bersumber dari mana? Dari siapa? Misal kalian mengatakan dari Yesus, kata siapa? Ayo. Nah, kata kitab suci. Ayo. Mau kemana? Ayo. Babak belur kalau bahas itu. Makanya kemarin itu si RK, Elia semuanya kan tantanganku kan jawab bahas itu Bang Ardiansa. Kita bahas transmisi kitab suci. Nah, waktu bahas transmisi kitab suci, si Joseph bohong. Dia bilang kitabnya punya sanad. Hantu blau. Dia bilang kitab kami punya sanad. Apa yang dibilang di sanad coba? Apa namanya itu yang pemindahan Suksesi. Iya. Ketawa aku di situ. Suksesi kau bilang sanad, aku bilang. Ih, nggak tahu malu memang. Suksesi itu apostolik. Iya, suksesi apostolik itu nggak ada urusannya dengan sanad transmisi, itu nggak ada. Itu hanya pergantian apa itu ya? Pergantian pemimpin lah. Pergantian kepemimpinan. Nggak ada urusannya itu. Berarti itu Kecil Bang Teku suaranya. Kecil suara gue ya. Iya kecil banget Bang, kayak tenggelam. mengganti kepemimpinan berarti Filohatul Arabiyah Khalifah ya. Ya, aku mau koreksi masalah yang waktu pertama sama Bang Nandar itu. Bang Teguh suaranya kecil banget. Kecil suaranya, tenggelam. Kayak di atas laut gitu loh. Di atas laut, di bawah laut. Cek ini Bang. Masih. Bang nggak pakai headset ya? Nggak pakai headset ya? Habis jalan. Oh iya, nggak pakai headset, kecil banget suaranya. Irma terima kasih sudah memberikan Cek ini gede nggak? Garda banget kayak Irma ya. Irma terima kasih ya. Irma luar biasa, dia kontribusi untuk Mesia.org. Masya Allah, subhanallah Irma. Terima kasih Masih deh. kecil ya? Udah besar. Jadi tadi aku mau balik masalah waktu sama Bang Nandar awal itu, masalah pernikahan Yesus itu kan. Aku teringat tuh dia ada ngomong gini tuh masalah Imam Nawawi nggak menikah. Lah itu kan beda. Kalau Imam Nawawi itu kan memang memilih untuk tidak menikah. Kalau Yesus kan nggak ada bilang dia memilih untuk tidak menikah. Kata Joseph itu impoten. Karena nggak nikah, nggak punya istri ya. Kata Joseph Yesus impoten, dia bilang ada videonya guys. Si Joseph besok kepotong video itu.
Tapi lucunya Laki-laki yang mereka, tidak menikah impoten. lucunya si Joseph itu gini loh nih. Sebetulnya ya, kalau misalkan kita mendebat, maka kita debatkan role modelnya siapa dulu. Ya enggak Ustadz Ardiansah? Ya enggak Bang Teguh? Iya betul. Contohnya Kindek kita nih, ya ketika dia memperdebatkan, berarti memperdebatkan siapa nih? Rasulullah kan? Karena role model kita siapa? Rasulullah, benar nggak? Iya betul. Tapi yang didebatkan orang yang cuman boleh bilang seorang pengajar, pendidik. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan innama ana basyarun mislukum. Ini seorang Rasulullah mengatakan innama ana basyarun mislukum. Aku tidak lain dan tidak bukanlah manusia sama seperti kalian. Apalah lagi para ulama, ya enggak? Ulama juga manusia biasa. Orang biasa itu manusia itu dititipkan sifat khiyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal di dalam Kristen itu ada free will, di dalam Islam itu ada khiyar, kepilihan. Dia berhak memilih antara menikah ataupun tidak. Karena menikah hukum mutlaknya itu sunnah. Maka dia akan menjadi maka dia akan berlainan hukum nanti tatkala tergantung kondisi seseorang. Ada kalanya dia menjadi wajib, ada kalanya dia menjadi sunnah, dan ada kalanya menjadi haram. Ini hukum nikah. Maka tidak bisa kita satukan saja. Maka ketika di mana Bang? Uni kemana Uni? Iya, Ustaz Adriansa juga kemana nih? Ini takut dasaran kan Bang Yonatan tidur ini nanti. Gak apa-apa, aku moderator teman. Oh, Mana-mana aku nggak tidur. Cerita kemana tuh? itulah mungkin itu Si Joseph itu contoh apa udah, sih Bang? dia itu emosian orangnya, gampang dia bicara. dia itu pancing aja emosinya, langsung dia marah-marah nih. Tadi kan kayak gemetar sedikit dekat Uni, saking girohnya beliau ya. Keren sih tadi. Cuman gini, asalan yang sukanya ya di apa pas Bang Yonatan kan selalu menjatuhkan mental orang-orang itu kan. Salah satu caranya apa? Iya. Menang debat, menang PK. Itu cara menjatuhkan mental. Iya. Dia emosi kali itu waktu Itu taktik itu. Masa Bang? Uni bilang apa itu Bang Teguh? Waktu Bang Nandar bilang gini, kasihan aku lihat muka Joseph ini, kesal kali deh rasanya. Uni minta maaf di bawah Bang Teguh. Yap. Itu asal Bang. Pokoknya kalau sama si Joseph itu itu ya, taktik Bang Yonat kan? ini aja, pancing aja Itu taktik emosinya. kan? Selalu bilang kalau Bang Yonatan lagi PK selalu bilang kalah debat, kalah PK. Itu temen yang di samping contoh yang biasa Iya. itu siapa? Makanya kalau kita menang PK tuh Ngeri ada kali ininya, lo. ada Ngeri kali lo sekarang nih Komal. Langsung ku buka kamera lo sekarang lo. Pas naik lo. Masa sih? Kenapa? Oh iya. Iya. Untung aku lagi nggak pakai hijab, kaget aku barusan. Untung aja aku nggak punya tanya, ya Allah. Kelihatan nggak tadi? Enggak. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kemarin kelihatan. Untuk takut. Apa namanya, si Joseph itu dia itu memang udah punya niat menyerang dari awal kan. Aku Nandar ya, tadi tuh mau tahu nggak? Aku mau bawa tentang apa, keselamatan dalam Islam step by step dengan Katolik. Aku udah buka 3 katolisitas tadi itu tentang keselamatan. Aku pikir tadi mau diskusi bagus-bagus kan, karena dia nyerang, dia bilang mau membantah kita. Ku bongkar agama kau, ku bilang kan. Betul nggak ada mode tempur tadi itu. Aduh, aku belum 3 hal yang belum ku kasih ke mereka. 3 hal ya. Tapi yang paling telah itu Tuhannya berbodong itu, yang ngaku-ngaku hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, itu kan nggak bisa dia jawab itu. Dia akui kalau Tuhannya malah nyungsep kalau mau ke penjara katanya. Makasih Bang Ishak. Bang Ishak ini Masya Allah luar biasa. Beliau adalah ahli sedekah. Beliau pernah, yang kemarin itu Nandar, yang gue lagi live, dia bilang nomor rekening Uni. Masya Allah. Makasih Bang Ishak, barakallah, semoga bermanfaat buat kami. Pokoknya babak belur kebikin macam-macam sama aku. Ada hantu ini. Makasih Bang Ishak ya, udah kasih kita semua di sini ya, nggak apa-apa lah, terima kasih. Buat teman-teman semua, Bang Ishak, teman-teman semua tadi yang syukran, jazakumullah khair kasiran, semoga Allah ganti dengan hal yang lebih baik ya. Mohon maaf, Asra nggak lihat tadi, maaf ya. Mika kok nggak nengok ya aku debat sama si Joseph si Chihuahua tadi Mika.
nengok sama aku pondok kali ya mau nih. Kenapa? Nggak bisa ngontrol intonasi dulu. Muak kali aku nengok ya. Asli mau aku yang nombak satu, aku nulis tadi satu, aku yang nombak tadi itu. Kurang ajar. Iya. Dia gini loh, dia tuh udah nyerang dari awal Mika. Makanya tadi kan aku mau baik-baik, tahu nggak? Ku buka data jurnal ilmiah tentang keselamatan di Katolik lo, tadi ku hapus semuanya. Aku jelasin tentang Islam, dia langsung nyerang, nggak jelasin tentang Katolik dia. Oh, Padahal minta tadi ya, kena. padahal 2 poin bisa kita dapat. Tadi kalau tadi aku lihat 3 poin loh, tentang dia mengatakan kita harus mengikuti imam, salah satu imam apa tadi katanya? Apa akidah? Akidah. Nah, jadi kalau yang sebelum ulama itu ada apa akidahnya, ya kan? Nah itu Iya. jadi Nggak, dia itu cara dia tuh, dia gitu pokoknya kalau dia udah terpojok dia mau mengadu domba pandangan ulama yang berbeda, padahal nggak ada kaitannya. Dia salah di situ. Hadis itu dia interpretasikan sendiri. Di hadis itu orang yang tidak diterima oleh Allah orang zindik yang baca Al-Quran sendiri. Tapi tadi ada poin yang satu kudapatkan bahwa mereka disamakan sama anak anjing. Gimana sih nanti? Ada satu lagi, kau nggak tahu? Dia akui anak hasil perjinahan itu masuk neraka. Ya, itu juga. Jadi dia tidak membantah di sana ya bahwa anak hasil perjinahan itu katanya matinya dalam damai. Emang ada yang mati yang lagi joget-joget? Yang namanya mati Mana ada? Tunggu dulu. Mika, aku yang ku maksud itu anaknya Daud. Anak Daud itu ditulahi selama seminggu. Mana ada mati damai? Ditulahi. Iya, enggak. Iya, makanya emang ada yang mati orang itu yang joget-joget. Yang matinya tenang damai. Yang botol. Si Joseph itu udah babak belur. Pokoknya si Joseph nyungsuk kali sama si RK, malam ini seneng kali aku. Tapi kalau aku nggak kayak gitu tadi, aku kehilangan momen nanti. Mereka kan kayak gitu biasanya, nanti mereka nyerang-nyerang aja. Enggak, aku pengen sebelum mereka mendapat, aku dahului gitu, aku telanjangi dulu kan. Nah, ada berapa poin tuh? Mana Tuhan kau pernah? Dan kak Tuhan, nggak ada kan mereka kasih data Tuhan yang pernah ke Firdaus, malah diakui sama Joseph, Tuhan kami ke penjara. Tapi tadi Uni merasakan apa yang Hasan rasakan, Uni? Apa? Ke-trigger sama mereka yang sampai kita bikin emosi, sampai sebetulnya kita Uni bukan ke-trigger sebenarnya, Dek. Bukan ke-trigger emosi, enggak. Uni udah nggak sabar pengen Uni itu kan Uni bilang tadi tuh Uni mau akademis. Uni sudah keluarkan jurnal Katolisitas, ada 3 situs Katolisitas, ada 3 Uni buka. Jurnal Uni memang betul-betul Uni pengen dengerin pendapat mereka tentang agama mereka dulu, nanti baru kita tanggapi kan gitu, diskusi ilmiah. Tapi pas jam mereka langsung nyerang. Oh, ku hapus semua itu, tetet ku ganti. Oh, kau minta ini kau rupanya ya. Tapi RK tadi Uni, RK pas Uni tanya si Joseph nggak ada, kok dikatain ini loh anak kirik loh. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ampuni mereka Bapak. Ampunilah mereka Ampuni Bapak. mereka Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. RK mengakui itu. Ya nggak apa-apa. Anjing. Dan tadi kan aku sengaja minta dia tunjukin data lagi loh. Aku belum selesai sampaikan itu. Mana datanya kalau perempuan separuh otak? Dia tunjukin. Ternyata separuh akal kan. Ah, itulah Oten ini, pendusta Takia Korintus. Otak dengan akal tuh beda loh. Otak itu alatnya, akal itu kemampuannya. baru Takia Korintus. Iya, Takia Korintus mereka. Terus Tan, ingat bahasa barutan Takia Korintus Tan ya. Udah lama itu. Nah, punyanya si Kores itu. Yang baru tahu ya. iya, Takia Korintus. Ya, Aslan berarti Kores itu. yang budak berarti. Ya Allah, yang seneng kali aku pertama mereka aku punya kesempatan buat ngasih tahu Tuhannya nggak konsisten di Imamat pasal 10 nomor 20. Ada lagi istilah baru, nggak tahu nih di Kristen. Apa? Bidat penolong. Apalagi itu? Gimana itu? Iblis. Bidat penolong itu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam.
dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.